Halo Scorpio. Ini readingan kalian untuk Scorpio. Peruntungan, percintaan dan kesehatan buat kalian semua yang berzodiak Scorpio. Kita lihat bagaimana peruntungan kalian 1-30 hari ke depan. Ada kesalahan teknis. Oke, langsung aja kita shuffle kartunya. Jadi aku tuh pakai 2 kamera ya, di sini sama di atas, supaya memudahkan kalian untuk melihat kartunya dan ya melihat mukaku yang ganteng. Well, perlu aku informasikan bahwa pembacaan ini bersifat general reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Oke, dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil suatu keputusan. Bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Apa yang tersirat belum tentu tersurat, bisa berubah sesuai jalan yang kalian ambil di dalam hidup. Oke, Scorpio, apa kabarmu? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Kita lihat bagaimana 3 kartu yang menggambarkan energi Scorpio di 1-30 hari ke depan. Di sini ada reunion. Peruntungannya ada di reunion. Aku ngelihat bakal banyak pertemuan-pertemuan dengan partner bisnis atau pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang ngebantu kamu secara finansial. And then di peruntungan ada reunion, di percintaan ada foe. Ada musuh di sini. Dan kita lihat selanjutnya di kesehatan ada udah loncat dia. Di kesehatan ada priest. Scorpio, aku yakini bahwa Scorpio di segi peruntungan cukup baik, karena kartu reunion ini menggambarkan bakal ada energi reuni. Ada energi yang menggambarkan pertemuan dengan banyak orang, pertemuan dengan partner bisnis, pertemuan dengan kesempatan baru, which is sebenarnya itu memang yang kalian harapkan adalah energi suatu kebahagiaan, suatu energi kebangkitan yang mungkin orang-orang Scorpio akan alami dari 1 atau 30 hari ke depan. Yes, aku melihat banyak transformasi yang terjadi pada orang-orang yang berzodiak Scorpio. Dari segi pekerjaan, kemungkinan bakal banyak bantuan juga, atau sebenarnya ada lagi tawaran-tawaran yang menawarkan kalian untuk bekerja di tempat yang jauh lebih baik dan lebih menarik gitu ya. Adanya juga relasi-relasi bisnis yang dulunya kalian itu sempat berhubungan dengan baik dan sempat juga terdisconnect ya, terpisah, dan sekarang bertemu lagi, dan aku lihat banyak kesempatan ini secara finansial untuk gaining momentum lagi. Secara karir, aku juga melihat sebenarnya kayak kalian ini diberikan kemudahan-kemudahan di dalam karir. Aku ngelihat banyak perbaikan dan improvement yang bisa kalian raih di 1-30 hari ke depan untuk orang-orang yang berzodiak Scorpio. Aku ngelihat sebenarnya reunion ini juga bermakna bahwa kalian ini bakal survive di dalam finansial yang mungkin nggak stabil, atau mungkin ada survive juga di tekanan finansial, atau juga survive di segala macam bentuk hutang piutang gitu. Yang aku tangkap dari energi reunion ini. Dengan kata lain, bakal banyak energi atau orang yang akan ngebantu kalian untuk bertahap naik dalam finansial. Sedangkan di percintaan di sini ada foe. Foe di sini menggambarkan lawan atau musuh. Energinya mungkin bakal ada orang ketiga yang tertangkap pada hubungan-hubungan orang-orang Scorpio. Sulit untuk menilai mana yang benar-benar
patut kita pertahankan, mana yang tidak. Which is the Four ini juga menggambarkan ada sesuatu yang unclear, tidak jelas gitu ya. Kalian mau bertahan dalam hubungan bingung, mau melepaskan juga bingung. Sebenarnya Rarat, energi yang tertangkap di Four ini berhubungan dengan orang ketiga, itu yang aku tangkap energinya. Sedangkan di kesehatan di sini Priest lebih kayak kalian harus melepaskan semua ketakutan, membuat suatu mental judgment yang baru ya. Menurut aku Priest ini juga menggambarkan bahwa kalian tuh terikat beberapa norma-norma yang mungkin membuat kalian secara fisik nggak bisa melakukan hal-hal yang memang kalian sukai gitu. Ini harus membebaskan diri ya, kalau dilihat dari kartu The Priest ini. Buat kalian yang berzodiak Scorpio, maksudnya membebaskan diri mungkin pergi olahraga, cari hal-hal yang bisa menyenangkan. Jangan lagi terikat dengan norma-norma yang membuat pikiran kalian sempit. Intinya kayak harus membuka wawasan baru, mempelajari diri sendiri. Dan bisa juga The Priest ini juga menggambarkan belajar hal baru di dalam hidup, which is bisa saja secara kesehatan ini relate-nya ke kesehatan rohani ya. Kayak kalian tuh butuh ngedekatin diri ke Tuhan sebenarnya. Priest ini juga menggambarkan hal tersebut. Priest juga berarti kalian sudah harus taking care diri kalian inside and outside, rohani, mentally, physically, and spiritually. Nih, yang kalian butuhkan adalah mental detox, spiritual detox. Mungkin juga harus mengeliminasi beberapa orang di dalam hidup supaya pikiran kalian tuh lebih stabil. Yes, kalau dilihat dari The Priest sebenarnya cukup baik. Cuma harus mengevaluasi apa yang perlu kalian evaluasi di dalam diri kalian sendiri. Oke, Scorpio, kita langsung masuk ke pembacaan energinya. Bagaimana Arkana Mayor melihat ini? Oke, di sini ada Nine of Swords. Sorry ya. Nine of Swords itu menggambarkan tentang bagaimana kalian mungkin keluar dari depresi yang menghantui kalian tentang finansial, bagaimana kalian menghadapi semua ketidakmampuan, ketakutan, mimpi buruk yang mungkin terjadi di 1 bulan terakhir, bulan belakangan kemarin. Kayak semua tuh membuat finansial kalian tuh seperti nggak stabil. Tapi 1-30 hari ke depan menurut aku akan terlepas dari semua ketakutan ini, terlepas dari semua pikiran-pikiran yang ngerasa kejebak ini. Yes, aku ngerasa Nine of Swords ini menandakan mimpi buruk kalian akan segera lepas, mimpi buruk kalian akan segera sirna. Which is kartu The Devil ini sebenarnya menggambarkan bahwa harus berhati-hati. Ya, The Devil berarti banyak hal yang harus kalian settle dengan diri kalian sendiri. Mungkin juga bakal banyak gangguan ya. Aku ngelihat kayak sifat materialias, apa sih istilahnya? Kalau sifat pemborosan yang kalian sekarang lakukan harus dirubah. Karena ada Nine of Swords, which is Nine of Swords ini adalah ketakutan yang kalian ciptakan sendiri, mungkin karena pemborosan yang kalian lakukan. The Devil ini ada energi yang menggambarkan materialism. Materialism itu kayak kalian tuh selalu beli barang-barang mewah padahal tidak kalian butuhkan. Yes, orang-orang Scorpio cenderung bakal survive, tapi tetap arahnya kartu ini mau kalian untuk melepaskan semua hal-hal yang sifatnya toxicity, addiction, and then materialism, hal-hal yang semacam itu yang harus kalian lepaskan. Ya, The Devil ini juga menggambarkan kalian harus address your addiction ke hal-hal yang lebih positif mungkin. Aku ngelihat beberapa di antara orang-orang Scorpio sulit untuk melepaskan kemewahan yang sedang mereka jalani. Ya, sebenarnya mereka mampu untuk ngejalanin kemewahan, which is sebenarnya Scorpio ini kan ngomongin planetary Mars ya, yang ruling mereka. Sebenarnya Mars ini berbicara tentang kayak kalian tuh punya desire yang tinggi tentang finansial, tentang keuangan, tentang kemewah-mewahan. Ini kalian banget Scorpio, suka pamer. Well, Nine of Swords ini juga berarti harus melepaskan itu, penilaian orang terhadap diri kalian, and then kayak judgmental kalian terhadap diri kalian sendiri. The Devil berarti memang kita harus addressing our addiction, which is mungkin belanja yang berlebihan, sudah kita harus atasi. Terus mungkin beberapa
apa ya istilahnya, hal-hal yang sifatnya nggak esensial, nggak perlu, kita nggak perlu beli. Mungkin kayak kita pingin tapi kita nggak butuh, which is itu kayak ya susun lagi rencana tentang finansial, walaupun ya kita ngelihat bakal banyak perubahan, bakal banyak bantuan atau stability dalam finansial, tapi kalau terus begitu kamu nggak punya saving nih ya. Nine of Swords, kayak cemas besok ini ada nggak uang, padahal ya tetap aja ada rezeki, akan terus ada buat orang Scorpio. Tapi you keep worry ya buat money. Ini yang tertangkap dari energinya, bener nggak? Yes, the devil, you need to address your addiction. Aku ngerasa ada materialism yang sangat kuat di sini dan kayak menghantui kalian banget nih. Kalau nggak kalian address ini, bisa aja kalian akan terus berada di loop ini gitu. Kalian ngerasa aman padahal enggak. Sometimes kapan aja kalian bisa collapse nih uangnya. Oke, ada Knight of Wands. Knight of Wands ini berbicara tentang energi, tentang bagaimana kalian berani mengatakan apa yang kalian rasakan, berani mengeluarkan tentang rasa yang kalian pendam. Yes, Knight of Wands juga berbicara tentang connection. Ada Three of Swords di sini. Apa aku bilang kan? Ini erat banget dengan koneksi orang ketiga di dalam Scorpio. So Scorpio harus berhati-hati. Hal ini bisa dihindari ya kalau kalian berkomunikasi dengan baik. Which is Knight of Wands ini berarti memang kalian harus membuat suatu komunikasi baru. Knight of Wands juga berarti kayak kalian itu maunya apa? Harus ngelawan rasa ketakutan di dalam diri kalian dan tell the truth how you feel. Walau kayak di dalam diri kalian tuh ada rasa nggak enak untuk ngomong tentang perasaan, tapi tetap mau nggak mau kalian harus addressing apa yang kalian rasakan supaya the Three of Swords ini tidak terjadi. The Three of Swords ini berbicara tentang heartbreak, berbicara tentang perpisahan, berbicara tentang loss, tentang air mata, tentang trauma. Ya, aku ngelihat Vo ini bakal diselingkuhin. Itu energi yang kuat tertangkap saat ini. Atau sudah nih berada pada perselingkuhan dan kalian sudah kayak ya udah sih masa bodoh gitu, tapi tetap sakit hati walaupun ngerasa koneksinya masih ada. Orang-orang Scorpio ini bakal banyak dilema dalam percintaan. Yet aku ngerasa kayak kalian harus juga melihat diri kalian sekarang pencapaiannya apa. Apa yang mau ingin kalian capai, apa yang sudah kalian dapatkan di dalam hubungan ini. Mau bertahan silahkan pikir panjang, mau bercerai silahkan pikir panjang. The Three of Swords, at the end of the day kalian akan terus memendam rasa ini, penyakit di dalam hati kalian ini. Ya, kenapa ada kartu The Priest di dalam kesehatannya? Ya, The Priest ini mau kalian healing inside and outside, spiritually and mentally. So, yes, orang-orang Scorpio bakal berkutat dengan percintaan yang bakal pelik. Vo ini juga berarti ada musuh dalam selimut. Bisa saja perselingkuhan terjadi karena memang diambil oleh teman dekat sendiri nih, pasangannya harus berhati-hati. Hal ini bisa dihindari ya kalau kalian memiliki komunikasi yang baik di dalam percintaan. Dan mulai dari sekarang mulailah untuk coba terbuka dengan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian inginkan. Tapi nggak, at the same time kita nggak perlu menuntut berlebih gitu tentang hubungan ini. Mungkin memang it's meant to be untuk mendewasakan kalian gitu. Oke, orang-orang Scorpio, The Three of Swords, kalian nggak bisa berekspektasi banyak. The Three of Swords ini juga menggambarkan kalian bisa sedih-sedih banget nih kalau aku lihat dari energi percintaannya. Ya karena apa? Karena Vo ini ngerasa diselingkuhin, ngerasa dihianatin, ngerasa kayak banyak hal-hal yang gak sejalan dengan pemikiran kalian. Yet Knight of Wands, kalian masih ngerasa koneksinya kuat banget. Aku sulit untuk ngelepasin dia gitu. Walaupun sudah berusaha, ini aku tangkap dari energi orang-orang Scorpio. Atau sebenarnya mungkin juga beberapa di antara kalian sudah melepaskan, sudah tidak ada hubungan, tapi sometimes kalian masih still remembering him, remembering her. Itu yang aku tangkap. Vo juga berarti bisa saja hubungan yang dulu terjalin dengan mesranya sekarang menjadi musuh dan kalian masih memikirkan hubungan itu. Gitu leadingnya teman-teman Scorpio. Aku harap kayak percintaan kalian ini baik-baik aja ya. Semoga tidak terjadi dan kalian bisa menghindari hal ini dengan baik nantinya. Oke? So, di sini ada untuk kesehatan ada the Two of Pentacles and then the Pack of Swords. The Two of Pentacles ini berbicara tentang keseimbangan, berbicara tentang bagaimana kalian beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana kalian beradaptasi dengan diri sendiri. The Two of Pentacles juga berbicara tentang apa ya? Flexibility. Kayak kalau kalian mau kesana ayo, mau kesini ayo gitu. Jadi kayak nggak perlu membebani diri sendiri. Being flexible, ini sudah dituntut untuk being flexible. Makanya kartu Priest ini mungkin keluar ya. Kalian harus kayak ya udah sih masa bodoh.
judgmentalnya lepasin aja, nggak perlu takut untuk mengambil suatu keputusan. Yang penting jalanin aja dulu. Ini aku ngelihat sebenarnya ngebutuhin mental clarity, karena The Two of Pentacles ini kan kita disuruh beradaptasi dengan lingkungan yang mungkin lingkungannya juga sebenarnya mempressure diri kalian, dan leadingnya adalah penyakit hati. Karena itu tadi, ngerasa diselingkuhin, ngerasa difitnah, ngerasa kayak banyak musuh gitu. The Priest ini sudah harus mendekatkan diri ke spiritualisme. Yes, kalau kalian mau mendekatkan diri ke agama boleh, nggak ada masalah. The Two of Pentacles juga mencari keseimbangan di dalam hidup, which is itulah yang kita butuhkan orang-orang Scorpio saat ini. Nggak perlu takut untuk ngejalanin spiritualitas, atau kayak kalian nggak perlu sembunyi-sembunyi untuk ngejalanin itu. Kalau kalian memang minatnya ke spiritualitas, jalanin. The Two of Pentacles mungkin ya, yang aku rasa sebenarnya secara kesehatan cukup seimbang, cukup balance. Yang kalian butuhkan mungkin friend to talk, teman untuk ngobrol, teman untuk berbagi cerita, teman untuk bersuka cita gitu, berduka lara. Ini yang kalian butuhkan. Sebenarnya kalau dilihat dari Page of Swords, ini ada beberapa di antara kalian pingin berontak. Ya, ada energi yang ngerasa, aku ini butuh berontak nih. Kayak sudah enough is enough dengan semua fitnah yang terjadi. Secara mental kalian tuh pingin teriak sekuat-kuatnya supaya energinya hilang gitu. Ini yang aku tangkap dari Page of Swords. Kalian punya sisi yang mungkin sudah nggak bisa terbendung lagi, energinya sangat baik, dan memang mungkin juga Page of Swords ini mengarahkan kalian untuk mengkomunikasikan problem yang terjadi nih sekarang ini. Mungkin dari segi pertemanan, mungkin juga dari segi percintaan, bisa saja juga dalam segi keuangan. Sometimes aku ngelihat juga beberapa di antara orang-orang Scorpio sulit untuk menerima diri sendiri. Ini mungkin ada trauma juga di masa lalu, kayak pernah dizolimin, pernah disakitin secara verbal, atau pernah juga dilecehkan. Aku lihat Page of Swords ini. Jadi kayak kalian ini sekarang menerima itu, which is sebenarnya Two of Pentacles mau kalian untuk balance, beradaptasi dengan semua rasa takut tersebut, beradaptasi dengan semua addiction kalian ini. Ya, beberapa di antara kalian mungkin mengarahkan addiction kalian dengan belanja, which is it's not health. Tapi ya, menurut aku dengan kata lain, secara kesehatan fisik kalian mungkin kuat, tapi mental beberapa di antara orang-orang Scorpio saat ini kayak fragile banget nih. Ada yang kayak emosian, ada yang kayak nggak bisa bersosialisasi, ada juga yang energi yang tertangkap bahwa aku kayak harus mendekatkan diri ke spiritual dan mencari arti makna hidup gitu. Kayak sudah capek ngejalanin hidup ini gitu. Ada juga yang sudah apapun yang terjadi aku pasrah. Itu energi yang tertangkap nih. Banyak energi sedang beradaptasi dengan lingkungan, karena lingkungannya mungkin toxic. Page of Swords juga ada yang mau berontak. Aku ngerasa begitu. Mungkin ya perlu juga untuk melakukan pemberontakan dengan diri sendiri dulu. Kayak kita harus melihat diri kita ini, perlu nggak sih kita melakukan banyak perubahan. Kalau kita nggak ngerasa perlu, sebenarnya you don't have to mempressure diri kita. Page of Swords juga ada arah kayak melepaskan energi yang memang harus kita lepaskan, which is amarah, which is juga ada ketakutan, energi-energi yang menggambarkan ikatan di masa lalu yang toxicity, which is mungkin ada masalah di dalam percintaannya tadi karena ada selingkuhin. Jadi kayak so many things di dalam perasaan kalian ini. Jadi kayak Scorpio bakal berkutat dengan perasaan-perasaan yang uncertainty. Itu masalahnya di feeling. Yes, aku harap kalian bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan masalah yang terjadi, dengan percintaan yang mungkin pelik, dengan rasa hati yang mungkin kayak nggak sesuai dengan yang kalian mau. Tapi secara finansial ini aku ngelihat kalian bakal berfokus ke situ. Saran aku, Scorpio, fokus ke finansial dulu, ke keuangan, ke peruntungan, ke karir yang ingin kalian kejar. Fokus ke menata pendidikan kalau sedang mengejar pendidikan. Fokus ke dalam diri sendiri dulu, self development. Kalian bangun dulu pilar-pilar di dalam hidup kalian. Setelah kalian punya pilar yang cukup kokoh, baru kalian bertumbuh pelan tapi pasti. Itu yang aku tangkap dari energi orang-orang Scorpio di 1-30 hari ke depan. Waspada ya, karena bakal banyak musuh dan juga bakal banyak difitnah. Kalau aku lihat energi-energi tersebut. Di percintaan juga harus berhati-hati, mulai dari sekarang komunikasikan hal-hal yang terbaik, jangan sampai kecolongan. Bisa aja musuh dalam selimut, bisa juga teman sendiri yang nanti mengambil pasangan kalian. Ada The Star di energi bottomnya, which is adalah keberhasilan, achievement. Aku ngerasa energi The Star ini menggambarkan bahwa kalian sudah ready untuk achieve
apa yang kalian mau. Ada healing juga di sini, ada spirituality juga di dalam The Star ini. Sebenarnya kayak kalian tuh nggak perlu mengejar semua ini terlalu kencang, nggak perlu kayak melepaskan emosi yang terlalu besar gitu. Kartu The Star ini menggambarkan kalian will achieve your things. Prioritas kalian apa, kalian pasti ngedapatin itu. Tapi memang times will tell everything, times will heal us. The Star juga menggambarkan ya ada harapan. Mungkin kayak kalau kalian nggak melihat harapan tersebut, ya nunggu. Dan kita nggak perlu terburu-buru untuk menemuin inspirasi, menemuin harapan, menemuin kesuksesan, menemuin apapun yang kartu The Star ini proyeksikan ke dalam diri kalian. Yet The Star ini juga menggambarkan keberhasilan. Entah di 60 hari ke depan kalian bakal berhasil dalam percintaan dan bertemu dengan orang baru, who knows. The Star menggambarkan juga optimisme yang kalian harus buat di dalam hidup. The Star, yet kalian bakal menapaki jalan sukses. Tapi berbenah diri, cobalah mendekatkan diri ke spiritual, balancekan diri kalian secara spiritual and mentally. Yes. Mungkin itu aja teman-teman Scorpio. Aku harap kalian bisa memaknai readingan kali ini dengan kepala terbuka dan bisa avoiding semua problem-problem yang terjadi pada readingan kali ini. Thank you kalau kalian berasa pembacaan ini resonate buat kalian bisa share ya, dan komentar apa tentang pendapat kalian dalam konten ini, dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di next reading selanjutnya. Bye bye from now. I love you.